Huwa kalimat apa? Isim. Hukumnya. Tapi Kenapa dikatakan mabni? karena isim dahulu. واو الجماعة ضمير متصل في محل رفع فاعل والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به. Lam disimpil huruf. Lam huruf Huruf apa? huruf ibtida. Tanda huruf apa? Tanda huruf adamiyah. Adamiyah. Yusufu disimpil huruf. Isim Tandanya isim apa? Isim zahir atau isim dhamir atau isim mubham? isim zahir. Isim zahir. Marifat nakirah. Ma'rifat Marifat muzakkar muannas. mudzakkar. Muzakkar mufrad tasnya jamak. Mufrad. Mufrad. Bismillah bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, mungkin pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara kita supaya kita bisa cepat memahami dan bisa membaca kitab kuning. Sebelumnya saya sampaikan bahwa ilmu yang wajib kita tuntut itu yang pertama ilmu tauhid, ilmu masalah ketuhanan, keesaan Allah Subhanahu wa taala, dan ilmu yang membahas tentang rasul dan malaikat dan sebagainya. Yang kedua, ilmu fikih, itu ilmu tentang bagaimana tata cara kita beribadah. Setelah itu barulah ilmu akhlak atau ilmu tasawuf, masalah hati maupun masalah tingkah laku kita. Nah, dan perlu kita tahu bahwa ilmu-ilmu tersebut itu dirangkum di dalam kitab yang berbahasa Arab, walaupun sekarang sudah banyak terjemahannya. Namun bagi para santri yang sedang nyantri, yang dimanapun teman-teman nyantri, perlu kita tahu kita harus lebih fokus lebih banyak membaca kitab-kitab kuning atau kitab-kitab yang berteks bahasa Arab. Karena apa yang kita temukan di kitab yang berbahasa Arab itu tidak semuanya kita temukan di kitab terjemahan itu. Karena kadang-kadang orang-orang berbeda terjemahannya. Karena banyak sekali rahasia-rahasia ilmu agama yang ada di dalam kitab kuning tersebut. Lantas bagaimana langkah kita supaya kita bisa membaca kitab kuning tersebut atau kitab yang menggunakan bahasa Arab tersebut? Tentu yang paling inti kita pelajari itu adalah ilmu nahwu dan shorab serta bisa kamus bahasa Arab. Nah, karena Imam Syafi'i saja, beliau itu sebagai imam mazhab, beliau itu mempelajari bahasa Arab itu selama 20 tahun dari nahwu dan shorabnya. Dan juga kita tahu bahwa sebelumnya Imam Sibawayh juga, beliau itu nggak terlalu mahir dalam ilmu nahwu dulunya. Akan tetapi dengan satu kesalahan yang dia lakukan, maka dia berjanji untuk bisa ilmu nahwu dan shorab, sehingga beliau sekarang terkenal menjadi ulama yang ahli di dalam bidang ilmu nahwu, sehingga beliau membuat atau mengarang kitab dengan nama Alkitab. Kalau nggak salah kitab tersebut 5 jilid. Nah, tetapi perlu ini juga menjadi motivasi dari perkataan para ulama, bahwa perlu kita tahu bahwa ilmu nahwu itu adalah awalnya itu ada sulit, akan tetapi di akhirnya, di tengahnya insya Allah itu akan mudah sesuai berjalan dengan waktu. Karena itulah ilmu nahwu, memang cobaannya begitu. Di awalnya kita sulit paham, sulit, tetapi seiring dengan berjalannya waktu insya Allah akan memberikan kita pemahaman. Makanya jangan cepat putus semangat dalam mempelajari ilmu nahwu bagi teman-teman yang ingin mendalami agama. Dan juga ada kaul ulama yang mengatakan barang siapa yang menafsirkan Al-Quran dengan tanpa nahwu dan shoraf, menguasai ilmu tersebut, dan dia menafsirkannya dengan pemikirannya sendiri, bukan dia tidak meraji atau kembali kepada pendapat-pendapat para ulama, maka dia itu termasuk pembawa fitnah. Hati-hati, makanya nanti kita salah tafsir. Nah, karena ini bukan kita tafsirkan perkataan manusia, ini adalah firman Allah yang kita tafsirkan. Nah, itu dah pengantar tentang ilmu nahwu. Namun kita juga harus tahu apa langkah-langkah kita untuk bisa baca kitab tersebut. Yang pertama yang perlu kita lakukan itu adalah niat. Kita harus niat lillahi ta'ala dan niat-niat baik lainnya supaya bisa ilmu nahwu Arab, atau niat kita agar bisa memahami Al-Quran dan sunnah serta memahami kitab-kitab tersebut. Yang kedua,
kita harus selalu berdoa kepada Allah agar Allah memberikan kita pemahaman. Karena kalau kita sudah ikhtiar, lalu kita berdoa, insya Allah Allah membukakan pintu-pintu pemahamannya, atau pintu-pintu untuk memberikan kita pemahaman. Terus langkah kedua, kita itu kalau bisa, sekiranya kita itu bisa menghafal matan al-jurumiyah, matanul al-jurumiyah, atau menghafal amsilatut tasrif, yaitu tasrif yang bilang fa'ala yaf'ulu fa'alan wa maf'alan bahwa fa'ilun adaka maf'ulun upula tab'ul maf'alun mif'alun. Itu kita hafal sampai, kalau nggak salah di bab antara bab sulasi mujarrad, kita hafal juga sulasi mazid. Begitupun, karena ini adalah yang sering terlihat atau sering kita temukan di dalam kitab-kitab kuning. Untuk masalah nahu saraf, untuk masalah nahu, ya kita pelajari tentang dari bab kalam, al-kalamu wa labzul murakkabul mufidu bil wadi ila akhirih, sampai bab akhirnya kita betul-betul paham. Terutama kita juga selama kita mempelajari ilmu nahu dan saraf ini, kita harus fokus. Kita ya seminggu itulah kita katakan kita harus 2 kali atau 3 kali mempelajari ilmu nahu supaya kita nggak lupa. Karena kalau kita 1 kali seminggu bisa-bisa lupa gitu. Karena ilmu nahu ini ilmu cepat lupa juga kalau nggak diulang-ulang. Terus yang ketiga, yang selanjutnya maksudnya, kita itu harus sering bertanya. Karena miftahul ilm as-su'al, adalah kuncinya ilmu itu adalah bertanya. Kunci ilmu itu adalah bertanya. Tanya. Ketika ada yang kurang paham, tanya, langsung tanya. Jangan malu-malu bertanya dalam masalah ilmu, itu salah. Yang kita perlu malu itu adalah bertanya tentang kepribadian seseorang atau kepo terhadap orang, itu yang kita agak malu sedikit. Tapi kalau dalam urusan ilmu, dalam urusan agama, tidak usah kita malu, tanyalah. Tanya. Jangan malu-malu, karena kalau kita hanya memperhatikan penjelasan dari guru saja lalu kita tidak bertanya, itu nggak baik juga. Karena itu akan membuat kita bingung. Mungkin ada yang kita bingungkan, nggak sempat kita tanya. Nah itu intinya, bertanya, lebih sering bertanya. Dan yang selanjutnya, kita harus sering-sering membaca kitab gundul, itu latihan. Walaupun salah benar, baca aja, baca. Yang intinya kita sudah latihan, melatih lisan kita untuk membaca kitab. Dan jangan lupa juga, kita harus juga mempunyai kamus Mahmud Yunus. Ini kamus Mahmud Yunus, ini kamus yang direkomendasikan untuk para pemula. Ini bagus, karena bisa dikatakan semua santri itu punya lah kitab kamus Mahmud Yunus. Terus yang selanjutnya, kita harus rajin ngulang, rajin bertanya. Intinya itu kodenya. Intinya kita, kesimpulan dari cara itu, pertama kita harus tahu ada kosakata bahasa Arab yang kita tahu, kita hafalkan. Kedua, kita harus sering-sering belajar ilmu nahu. Ketiga, harus menghafalkan ilmu saraf atau tasrif istilahi tersebut. Nah, itu saja mungkin tentang masalah ilmu nahu. Perlu juga kita ketahui ilmu bahasa ini, setiap ilmu itu mempunyai pintu. Ilmu fikih punya pintunya, ilmu tauhid punya pintunya, ilmu saraf dan ilmu ilmu tasawuf, ilmu akhlak punya pintunya. Akan tetapi kunci dari segala pintu-pintu yang saya sebutkan tadi itu adalah ilmu bahasa, yaitu ilmu nahu dan saraf. Itulah kuncinya. Ya kita buat target juga lah. Nah itulah. Itu sekiranya tentang cara ini, adalah saya nukil dari pengalaman seseorang dalam mempelajari ilmu nahu. Karena ini sesuai pengalaman, bukan sesuai yang ada di kitab. Karena berbeda-beda mungkin pengalaman kita kan. Ada yang metodenya beda, ada yang menggunakan metode amsilati, ada yang menggunakan metode yang lain, dan yang lain-lain sebagainya. Banyak metode. Intinya kita cocokkan diri kita dengan metode yang gimana kita itu cepat paham, dan gimana kita itu cepat bisa baca kitab. Himmah kita ini harus kuat juga dalam belajar dalam masalah ilmu apapun itu, terutama ilmu agama. Karena ilmu agama ini adalah ilmu yang sangat penting, yang wajib ain kita tuntut. Karena kalau kita nggak bisa ilmu agama, bagaimana cara kita ibadah coba? Masa kita ibadah dengan semau-maunya kita sendiri? Nah itu saja tentang masalah ilmu nahu. Semoga bermanfaat.
Semoga Allah memberikan kita pemahaman, membukakan putuh-putuhnya supaya kita cepat paham dalam masalah agama. Ya, sekian dan terima kasih. Jika ada teman-teman yang ingin menambahkan metode-metode lain di bawah, silahkan. Ini bisa menjadi pelajaran bagi teman-teman semua yang ingin mempelajari ilmu nahwu dengan sungguh-sungguh. Nah, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.